Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang kembali menggelar pelatihan grading dan blending tembakau. Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari beberapa pabrik rokok yang ada di Kabupaten Malang yang berlokasi di Kecamatan Kepanjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Joni dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang, yang kami hormati Pak Sony selaku Kemateri, Bu Ratna beserta seluruh tim, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan blending Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang sangat kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemauan dan kemampuan untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan pelatihan ini. Salawat dan salam kita haturkan pada tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir kiamat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kepala Disperindak Kabupaten Malang, M. Nur Fuad Fauji mengatakan, sebanyak 70% pabrik rokok di Kabupaten Malang masih menggunakan tembakau siap giling. Kegiatan semacam ini artinya ini untuk meningkatkan kapasitas produksi dari industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Tercatat di kami ada 114 industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang, dan kami berharap memang industri hasil tembakau yang ada ini bisa terus berkembang dan berproduksi secara kontinu. Makanya kami melihat saat ini berdasarkan informasi dan data yang ada, memang rata-rata di Kabupaten Malang masih industri yang ada masih TSG, masih rata-rata TSG. Makanya kami membuat pelatihan ini agar Bapak Ibu sekalian bisa meningkatkan inovasi maupun pengembangan produksi di industri masing-masing. Karena memang semakin lama perkembangan industri hasil tembakau akan semakin banyak persaingan, banyak kebutuhan rasa-rasa, barangkali rasa-rasa rokok, model-model rasa yang memang diharapkan bisa berinovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah punya keahlian sebagai insan yang bisa membuat blending sendiri, paling tidak keberlanjutan dari IHT yang Bapak Ibu naungi itu bisa semakin berkembang dan bertahan, tidak tergantung kepada industri-industri ototis yang ada ya, sehingga perkembangan industri bisa terus dipertahankan. Karena industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang ini rata-rata memang kalau kami melihat masih kita arahkan memang untuk penyerapan tenaga kerja. Makanya kita lebih mementingkan atau mendorong teman-teman IHT ini sebagai industri yang bisa menyerap tenaga kerja secara padat karya. Makanya kami juga membuat pelatihan kita sebagai pelatihan giling SKT ya, sudah ada beberapa kegiatan yang memang kita lakukan untuk peningkatan produksi. Tahun kemarin kita juga melakukan pelatihan khususnya terhadap inovasi produksi tembakau. Nah ini terus akan kita gulirkan karena industri yang ada ini salah satu penopang PHD yang ada di Kabupaten Malang. Makanya kami juga berharap kita bisa berkolaborasi bersama untuk meningkatkan produktivitas produk IHT agar tetap bertahan dan bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar industri hasil tembakau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dan kontribusi Bapak Ibu sekalian. Kami tetap menunggu masukan-masukan, kritik, saran dan apapun yang ada, agar industri ini tetap terus bisa bertahan dan kita terus bisa berkolaborasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan blending hari ini kita mengundang teman-teman industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Kalau kita melihat saat ini kan teman-teman itu masih belum mencampur sendiri ya, belum blending sendiri ya. Beliau masih beli TSG atau tembakau siap giling. Nah ini kita memberikan pelatihan kepada teman-teman itu untuk bisa meningkatkan produksinya. Artinya kalau dia mendapat pelatihan ini kan nanti ada beberapa rasa itu mereka tahu sendiri gitu. Ya juga nanti mungkin bagaimana cara pemilihan tembakau agar rasanya berpadu, bagaimana itu yang kita harapannya teman-teman industri hasil tembakau itu lebih inovatif dalam hal rasa dan rasa. Dia juga bisa menciptakan rasa sendiri. Kalau persentase kami belum tapi rata-rata sekitar 60-70 itu masih TSG dia, masih membeli tembakau siap saji. Iya. Peserta yang ikut saat ini kira-kira yang untuk blending saja itu 50 itu artinya kan sudah 50% dari total IHT yang ada di Kabupaten Malang. Ya. Berapa lama Pak pelatihannya? Ini 4 hari. 4 hari, ya. Jadi memang saya lihat pesertanya banyak teman-teman perusahaan IHT yang baru, ya, yang selama ini masih mengambil TSG dari. Untuk memberikan peningkatan keterampilan atau produksi dari sumber daya manusia di industri hasil tembakau, Disperindak Kabupaten Malang melaksanakan pelatihan grading dan blending. Diharapkan dengan pelatihan ini akan meningkatkan kualitas rasa rokok sigaret di perusahaan masing-masing di Kabupaten Malang. Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari dari tanggal 22 sampai 25 Oktober ini, para peserta diberikan materi tentang tata cara pengenalan 6 jenis tembakau yang ada di Indonesia atau grading. Ada 6 jenis tembakau yaitu Madura, Paiton, Bojonegoro, Maisan, Branggeng, Pakpi atau Curah Nongko, dan Temanggung. TV loh ini. Lu apa nyanyi ya? Di coating ya.
mantapnya cukup kuat, kemudian secara aromatik juga cukup kuat, rasanya juga dapat, kemudian ada sedikit asam apa tadi ya, ada gedutnya sedikit. Itu kurang lebih ada tidak sangat tapi lebih kuat yang memang. Kalau pelatihnya mantap karena kepikiran, terus kalau pengaruhnya kurang mantap. Terima kasih. Beda-beda rasanya, beda-beda tiap nyoba beda. Pakai kuliah saya biar. Kan nyobanya beda-beda rasanya. Iya. Kalau pengaruhnya kurang mantap. Pengaruhnya kurang mantap. Tapi ada lagi. Tapi cuma ada detilnya sedikit. Ada detilnya sedikit. Baik. Terima kasih berikutnya. Jadi dari Temanggung aromanya sama disapanya agak tekan Pak, soalnya agak Betul. Iya. terima kasih. Terima kasih. Dari grup yang Temanggungnya agak ampang. apa? Apa? Ada pedes-pedesnya nih. Temanggung ya? Ya, Temanggung. Baik. Untuk yang Pavi sudah belum? Rasa cuma itu rasanya. Ya, kalau yang Temanggung ini hidup-hidupnya itu masih di bawah taknya. Mungkin begitu gulanya ya. Terus Temanggungnya ini tembakonya dari mana, pabrik gulanya dari mana? Nah, Gulanya tebal, masih tebal. Jadi tembakonya dari Temanggung, terus gulanya dari Bunatu sini. Terima kasih. ada apa ya, setiap grade juga atau setiap barang memiliki masing-masing. Jadi jenengan nanti bisa memilih ketika mau ngeblend atau membuat TSD kebutuhannya seperti apa. Nah, ini bisa menyesuaikan, tapi setidaknya untuk cita rasa dari setiap jenis tembakau yang tadi bisa dijadikan satu atau di blend secara dosis yang saya kasihkan kemarin, seperti itu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari setiap tembakonya, makanya bisa dibilang kita butuh pintar-pintar untuk mensubstitusi tembakau ini tadi. Berat ditambahkan yang berat dari tembakau lain atau sebagainya. Jadi contoh Temanggung ini memang secara heavy memang nggak begitu berat ya, lebih berat api. Jadi dia ini memang cenderung dapat saya dapat yang gulanya banyak. Jadi ada kelemahannya juga. Nah ini jadi misalnya pengertian bahwa gula yang berlebih ataupun gula yang cukup seperti ini, maksudnya lebih basah seperti ini istilahnya kurang baik untuk komposisi yang banyak, jadi penggunaannya sedikit saja gitu. Jadi penggunaan Temanggung ini memang kan tidak banyak sebagian, apalagi di era sekarang kretek tidak ada yang berat sebenarnya, sudah mulai meringan gitu ya, karena peralihan dari rokok filter menuju kretek seperti itu. Jadi kita lebih mengejar berat tengahnya aja, menggunakan curah rokok atau kaki ini sudah cukup gitu. Ini sudah disiapkan timbangan di depan, monggo nanti dapur pengambil di sini. Ini kita melakukan proses grading dulu dari awal, pengenalan dari berbagai macam jenis tembakau. Ada 6 jenis dari yang kita punya di Indonesia ini. Jadi pemakaiannya menggunakan tembakau lokal semua. Setelah itu kita melakukan proses blending. Blending itu apa? Blending itu proses pencampuran dari setiap tembakau itu jadi satu blend istilahnya. Oke. Setelah ini kita akan melakukan proses memberikan saus casing atau saus pertama. Kalau jenis tembakaunya tadi apa aja? Oke, jenis tembakaunya ada 6, ada Madura, Paiton, Bojonegoro, Maisan, Meranggen, Pakbi atau Curanongko, dan Temanggung.
pentingnya apa sih adanya blending dan grading ini untuk pabrik tembakau? Untuk perusahaan kebanyakan di sini informasinya mereka masih menggunakan dari perusahaan lain yang mengolah tembakau, jadi belum produksi sendiri. Ya, jadi belum nge-blending sendiri, belum grading sendiri. Jadi bergantung pada perusahaan lain seperti itu. Nah, jadi dengan tujuan manfaatnya di sini perusahaan-perusahaan ini bisa menciptakan karya sendiri. Jadi punya karakter, setiap perusahaan punya karakter masing-masing gitu ya. Siap. Begitu itu akan biayanya akan lebih murah atau bagaimana? Untuk biaya produksi ya, untuk biaya produksi relatif dari grading ini kita belajar untuk memilah minimal grade mana yang kita bisa pakai. Jadi untuk harganya kita relatif ya, tergantung harga jualnya nanti. Misalkan mau jual harga rokok murah, ya kita bisa menyesuaikan cara blendingnya. Jadi setiap peserta sudah memiliki takaran-takaran, misalkan tembakau yang mahal mungkin bisa diganti dengan tembakau yang mungkin lebih murah atau grade yang lebih murah, seperti itu. Jadi harganya nanti bisa kompetitif. Enggak, maksudnya begini, saat mereka membeli tembakau jadi, dengan kemudian mereka menciptakan sendiri dengan seperti ini, apakah harganya akan lebih murah? Bisa jadi lebih murah. Tergantung dari para blendernya nanti ataupun perusahaan nanti itu bisa mendapatkan tembakau yang murah. Biasanya tembakau murah pembeliannya ketika panen. Nah, memang mungkin kesulitan dari perusahaan ini membeli tembakau panen ini kan istilahnya tidak bisa langsung dipakai. Jadi menginap istilahnya tembakau ini perlu sistem pengeringannya dulu itu selama 2 tahun atau 3 tahun. Fermentasi lah saya istilahnya seperti itu. Jadi mungkin dari situ harganya juga berbeda. Nah, tapi para peserta dari kemarin kita memberi materi itu sudah memahami bahwa tembakau ini yang baik ketika panen seperti apa. Jadi mudah-mudahan mereka para peserta ataupun perusahaan ini bisa membeli ketika panen. Gitu. Setelah pelaksanaan ini ada evaluasi nggak? Untuk evaluasi kita di hari terakhir nanti kita akan mengevaluasi setelah semua prosesnya kita selesaikan semua. Ya, seperti itu. Pelatihan ini diberikan berapa lama? Satu sesi ini 4 hari. Mulai hari? Mulai kemarin hari Selasa ya. Sementara blending adalah pencampuran beberapa jenis tembakau jadi satu. Dengan begini, perusahaan bisa menciptakan karya sendiri, punya karakter rasa untuk tiap-tiap perusahaan. Sak genggaman nih lepes brongkole yang ini masih ada nyala angin guys. Jualan ini mas. Untuk Python bobotnya 500 gram.
Dicampur ini. Iya. Langsung dicampur Pak. Oh dicampur. Sampeyan ngate ngerokok sak ini Mas. Ya. Berikut Maisan. Setelah dicampur dengan cara rata, monggo setiap grup bisa mencoba dulu dengan lawannya dulu. Bentuk kertas bisa ini ya, saya disediakan kertas juga nanti berapa. Dicampur ini. Iya. Langsung dicampur Pak. Oh dicampur. Sampeyan ngate ngerokok sak ini Mas.
casing di blendnya kita sudah buat di meja masing-masing ya. Ini sudah saya siapkan gelas ukur, sprayer sama ada timbangan. Nah ini untuk casingnya di sini ya, bisa pilih sendiri. Ini ada model 234, jalur coklat, bukan garam, sama alami. Kurang lebih casing ini sifatnya sama, jadi apapun arahnya kurang lebih sama arahnya seperti itu. Jadi untuk memberikan aroma rasa yang lebih mantap ya untuk tembakonya gitu. Memang ada beberapa proses yang kita lewati, jadi proses pengeringan tembakau dan beberapa jenis yang masih sedikit basah dan gulanya itu kita lewati karena memang tempat dan kondisinya masih belum. Jadi ada yang mungkin mau bertanya dulu mungkin kenapa prosesnya seperti ini? Ada beberapa metode tadi, ada yang langsung disemprot, ada juga yang terlayer. Untuk bahan dasarnya, untuk bahan dasar casing ini pelarutnya adalah air dan propylene glikol. Untuk perasa aroma casing menggunakan ada tapak sweet. Ya bisa ditulis mungkin kalau aromatanya bagi kita semua bisa menjadikan pembelajaran yang lebih matang gitu ya, meskipun sudah sebagai pelaku bisa lebih mantap gitu. Berikut dengan cengkehnya juga, jadi nanti besok kita bisa mencoba meskipun nggak maksimal ya, istilahnya kan masih baru sekali, tapi paling nggak untuk melihat atau coba gambaran gitu ya, gambarannya dulu. Kalau bisa dinikmati atau bisa dirasakan, benar-benar harus menunggu waktu kurang lebih seminggu minimal. Misalnya warung, kalau bahasa kita warung diterapkan dulu atau marinasi. Ya. Mungkin itu dulu. Dan tutup ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu besok kembali di sini. Gram. Ya mungkin bisa dimasukkan di apa sprayer ya, hand glove biar nggak terlalu lengket di tangan, nanti aromanya cukup apa namanya lengket. Nggak usah ditambah air. Oh, nggak usah. Tembakonya yang berbeda ini disisikan di sana, jadi nanti per layer, jadi biar bisa lebih merata. Oh ya. Serata mungkin diaduk, habis spray diaduk dulu, terus tumpuk lagi. Nah, ayo ganti dalam 4 kilo. Tahu ini versi model arah Gangara ataupun jarum ataupun sambungan atau bisa dulu. Siap.
apa ya untuk saus yang dipakai saus apa? Setiap grupnya apa? Ya. Sing Joko yang nggak jawab. Ambil saus-sausnya nggak campur. Oh ya, masuk kamar bu, tengah hari. Nyantol titik-titik lagi. Kepala Disperindak Kabupaten Malang, M. Nur Fuad Fauji mengatakan, sebanyak 70% pabrik rokok di Kabupaten Malang masih menggunakan tembakau siap giling. Betul. Ini pakai standar yang ini normal kok Pak. Dasarnya Pak. Dasarnya aja. Lampur banget. Pajoki luarang. Rasanya ya apa tuh? Diwakilkan Pak. Oh, diwakilkan. Tutup tidak sapi. Lah iki Pak Bu, ada wis ditutupi ya, waduh. Proses casing. Jadi tadi sebelumnya sudah kita blend tembakau 7 macam, 6 macam. 6 macam. Oh 7. Dan dicampur kita proses casing di awal dengan perasa dasar. Mereka belum memiliki keterampilan untuk mencampur tembakau sendiri, sehingga memberikan pelatihan ini kepada teman-teman agar mereka bisa menekan biaya produksi melalui pelatihan ini. Dengan begini, perusahaan bisa menciptakan karya sendiri, punya karakter rasa untuk tiap-tiap perusahaan. Kurang lebih casing ini sifatnya sama, jadi apapun arahnya kurang lebih sama arahnya seperti itu. Jadi untuk memberikan aroma rasa yang lebih mantap ya untuk tembakonya gitu. Memang ada beberapa proses yang kita lewati, jadi proses pengeringan tembakau dan beberapa jenis yang masih sedikit basah dan gulanya itu kita lewati karena memang tempat produksinya masih tidak jadi ada yang mungkin mau bertanya dulu mungkin kenapa prosesnya seperti ini, ada beberapa metode tadi, ada yang langsung disemprot, ada juga yang terlayer. Ada yang mungkin bertanya atau mungkin ada yang ingin memberikan saran-saran atau sharing juga. Sudah cukup mengerti ya, jadi sudah sering melakukan proses referring. Oke. Jadi mungkin agenda kita tutup hari ini. Besok kita akan melanjutkan proses top flavoring dan pemberian cengkeh. Jadi besok mungkin langsung di depan sini Pak ya. Kumpulnya jam tadi? Ya jam 9 ya. Kumpul di sini jam 9. Oke. Misalkan ini ya satu burger tetap. Jadi biar bingung besok kok olah beda sama sih yang segala macam beda rasanya. Untuk bahan dasarnya, untuk bahan dasar casing ini pelarutnya adalah air dan propylene glikol. Untuk perasa aroma casing menggunakan ada tabak sweet,
kategori mungkin kalau aromatik-aromatiknya Piki ada Nesimba, ada madu juga. Bagi kita semua bisa menjadikan pembelajaran yang lebih matang gitu ya, meskipun sudah sebagai pelaku bisa lebih matang gitu. Besok mungkin sebelum kita proses pembelian tok, monggo kalau mau coba dulu. Jadi fermentasi sudah 1,4 jam ya, monggo mau coba. Oh ternyata tembakau yang sudah diberikan casing ini rasanya seperti ini. Nah itu bagi kita harus coba dulu sebelum sudah tercampur dengan tok. Jadi biar tahu rasa bawaannya seperti apa, aromanya seperti apa. Jadi ketika saus toknya sudah masuk, itu kan kita tahu, oh ini nyambung antara casing dengan topnya, nyambung seperti itu. Berikut dengan cengkehnya juga. Jadi nanti besok kita bisa mencoba, meskipun nggak maksimal ya, istilahnya kan masih baru sekali, tapi paling nggak untuk melihat atau coba gambaran gitu ya, gambarannya dulu. Kalau bisa dinikmati atau bisa dirasakan, benar-benar harus menunggu waktu kurang lebih seminggu minimal. Misalnya lerong, kalau bahasa kita lerong, dilerongkan dulu atau marinasi ya. Mungkin itu dulu dan tutup ya. Selamat siang semuanya, terima kasih. Sampai ketemu besok kembali di sini. Ini kita melakukan proses grading dulu dari awal, pengenalan dari berbagai macam jenis tembakau. Ada 6 jenis dari yang kita punya di Indonesia ini. Jadi pemakaiannya menggunakan tembakau lokal semua. Setelah itu kita melakukan proses blending. Blending itu apa? Blending itu proses pencampuran dari setiap tembakau itu jadi satu blend istilahnya. Oke. Setelah ini kita akan melakukan proses memberikan saus casing atau saus pertama. Gitu. Kalau jenis tembakaunya tadi apa aja? Oke. Jenis tembakaunya ada 6, ada Madura, Paiton, Bojonegoro, Maisan, Meranggen, Pakbi atau Curanongko, dan Temanggung. Pentingnya apa sih adanya blending dan grading ini ya. Untuk pabrik tembakau? Untuk perusahaan kebanyakan di sini informasinya mereka masih menggunakan dari perusahaan lain yang mengolah tembakau, jadi belum produksi sendiri. Ya, jadi belum nge-blending sendiri, belum grading sendiri, jadi bergantung pada perusahaan lain seperti itu. Nah, jadi dengan tujuan manfaatnya di sini perusahaan-perusahaan ini bisa menciptakan karya sendiri. Jadi punya karakter, setiap perusahaan punya karakter masing-masing gitu ya. Siap. Begitu itu akan biayanya akan lebih murah atau bagaimana? Untuk biaya produksi ya, untuk biaya produksi relatif dari grading ini kita belajar untuk memilah minimal grade mana yang kita bisa pakai. Jadi untuk harganya kita relatif ya, tergantung harga jualnya nanti. Misalkan mau jual harga rokok murah, ya kita bisa menyesuaikan cara blendingnya. Jadi setiap peserta sudah memiliki takaran-takaran, misalkan tembakau yang mahal mungkin bisa diganti dengan tembakau yang mungkin lebih murah atau grade yang lebih murah, seperti itu. Jadi harganya nanti bisa kompetitif. Enggak, maksudnya begini, saat mereka membeli tembakau jadi dengan kemudian mereka menciptakan sendiri dengan seperti ini, apakah harganya akan lebih murah? Bisa jadi lebih murah. Tergantung dari para blendernya nanti ataupun perusahaan nanti itu bisa mendapatkan tembakau yang murah. Biasanya tembakau murah pembeliannya ketika panen. Nah, memang mungkin kesulitan dari perusahaan ini membeli tembakau panen ini kan istilahnya tidak bisa langsung dipakai. Jadi menginap istilahnya tembakau ini perlu sistem pengeringannya dulu itu selama 2 tahun atau 3 tahun. Fermentasi lah saya istilahnya seperti itu. Jadi mungkin dari situ harganya juga berbeda. Nah, tapi para peserta dari kemarin kita memberi materi itu sudah memahami bahwa tembakau ini yang baik ketika panen seperti apa. Jadi mudah-mudahan mereka para peserta ataupun perusahaan ini bisa membeli ketika panen. Gitu. Setelah pelaksanaan ini ada evaluasi nggak? Untuk evaluasi kita di hari terakhir nanti kita akan mengevaluasi setelah semua prosesnya kita selesaikan semua. Ya, seperti itu. Pelatihan ini diberikan berapa lama? Satu sesi ini 4 hari. Mulai kemarin hari Selasa ya.
Untuk kegiatan blending hari ini kita mengundang teman-teman industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Kalau kita melihat saat ini kan teman-teman itu masih belum mencampur sendiri ya, belum blending sendiri ya. Beliau masih beli TSG atau tembakau siap giling. Nah, ini kita memberikan pelatihan kepada teman-teman itu untuk bisa meningkatkan produksinya. Artinya kalau dia mendapat pelatihan ini kan nanti ada beberapa rasa itu mereka tahu sendiri gitu. Ya, juga nanti mungkin bagaimana cara pemilihan tembakau agar rasanya berpadu, bagaimana itu yang kita harapannya teman-teman industri hasil tembakau itu lebih inovatif dalam hal rasa. Dan dia juga bisa menciptakan rasa sendiri. Kalau persentase kami belum tapi rata-rata sekitar 60-70 itu masih TSG dia, masih membeli tembakau siap saji. Iya, peserta yang ikut saat ini kira-kira yang untuk blending saja itu 50. 50 itu artinya kan sudah 50% dari total IHT yang ada di Kabupaten Malang. Ya. Berapa lama Pak pelatihannya? Ini 4 hari. 4 hari, ya. Jadi memang saya lihat pesertanya banyak teman-teman perusahaan IHT yang baru, ya, yang selama ini masih mengambil TSG dari. Happy Budiman melaporkan.